Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi bersama saya Ranti Darwin SEME dalam mata kuliah Perencanaan Pembangunan Lanjutan. Kali ini kita akan berbincang terkait dengan fungsi dan kedudukan perencanaan. Nah, pada pembahasan ini, materi fungsi dan kedudukan perencanaan, diharapkan kita dapat menjelaskan peran penting perencanaan, di mana kita ketahui bahwa kegiatan perencanaan memiliki ruang lingkup yang sangat luas terkait dengan dimensi waktu, spasial, serta tingkatan dan teknis perencanaannya, di mana ketiga dimensi tersebut saling terkait dan saling berinteraksi. Pertanyaan besar yang perlu kita pecahkan yaitu mengapa pembangunan perlu direncanakan. Nah, dalam kenyataannya, tidak semua negara memerlukan dan menggunakan perencanaan untuk mendorong proses pembangunannya. Seperti negara-negara maju, contohnya Amerika Serikat dan Eropa, kebanyakan tidak menggunakan perencanaan pembangunan. Proses pembangunan didorong dan dikendalikan melalui tangan yang tidak terlihat atau yang sering kita kenal sebagai invisible hand dalam mekanisme pasar. Namun, lain halnya pada sebagian negara berkembang dan negara-negara yang menganut paham sosialis. Semuanya menggunakan perencanaan pembangunan sebagai alat untuk mendorong dan mengendalikan proses perencanaan pembangunan secara keseluruhan. Nah, mengingat perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan upaya pemerintah, maka dalam situasi yang demikian, perencanaan pembangunan mempunyai peranan yang sangat besar dalam mengkoordinasikan kegiatan pelaku pembangunan. Setidaknya ada tiga alasan utama mengapa negara berkembang memerlukan perencanaan pembangunan. Alasan yang pertama itu adanya kegagalan mekanisme pasar. Ekonomi mekanisme pasar memerlukan beberapa persyaratan tertentu. Syarat yang pertama, terdapatnya kompetensi yang cukup tajam dan berjalan secara adil dan tidak ada kekuatan monopoli. Yang kedua, tidak ada daerah dan masyarakat yang terisolir sehingga tidak mendapatkan informasi yang sama dengan golongan masyarakat lainnya. Berikutnya, hukum harus berjalan dengan baik sehingga tidak ada golongan masyarakat yang dapat berbuat curang dan menang sendiri. Alasan kedua mengapa pembangunan perlu direncanakan yaitu karena adanya ketidakpastian masa datang. Tidak dapat disangkal bahwa masa datang penuh dengan ketidakpastian atau uncertainty, sehingga keputusan yang diambil oleh pihak swasta dan masyarakat secara keseluruhan seringkali tidak tepat sesuai dengan sasaran yang diharapkan. Hal ini tentunya akan sangat merugikan bila mana keputusan tersebut menyangkut dengan kegiatan investasi dan produksi untuk jangka panjang. Besar kemungkinan kebijakan yang ditetapkan oleh penggunaan sumber daya secara keseluruhan juga menjadi tidak terarah kepada sektor-sektor yang produktif tentunya. Akibat dan kesemuaan ini akan melambatnya proses pembangunan dan cenderung terjadi secara kurang efisien. Alasan berikutnya mengapa pembangunan perlu direncanakan yaitu agar dapat mengarahkan kegiatan pembangunan. Dengan dilakukannya perencanaan dalam pembangunan akan mendorong kegiatan pembangunan secara terpadu, efisien, dan berkelanjutan. Bila keputusan untuk melakukan produksi dan distribusi barang dan jasa berada di tangan individu, kebanyakan akan menghasilkan pembangunan menjadi tidak terarah karena kepentingan pribadi akan sangat menentukan. Sedangkan kepentingan pribadi tersebut seringkali tidak sejalan dengan kepentingan umum dan upaya-upaya pemerintah untuk mendorong proses pembangunan. Selanjutnya, kita akan berbicara masalah tujuan dan fungsi dari perencanaan pembangunan. Nah, berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, dalam rangka mendorong proses pembangunan secara terpadu, efisien, perencanaan pembangunan di Indonesia paling tidak memiliki 5 tujuan dan fungsi pokok. Yang pertama, mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Berhubung pembangunan suatu daerah membutuhkan sinergi antar berbagai lini, maka koordinasi yang baik sangat dibutuhkan untuk mendukung keberhasilan sebuah pembangunan. Selanjutnya, untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah, waktu dan fungsi pemerintah baik pusat maupun daerah. Sinkronasi dalam sebuah pembangunan diharapkan dapat menciptakan pembangunan yang merata bagi tiap daerah, sehingga manfaat pembangunan tidak hanya bertumpu pada salah satu daerah saja.
Selanjutnya, mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Masyarakat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam rencana pembangunan. Partisipasi dari masyarakat dapat mendukung pembangunan agar dapat terlaksana dengan baik. Berikutnya, yaitu untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, dan adil, di mana jaminan dalam proses tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif tidak dapat terwujud jika tidak adanya komitmen yang baik dalam pelaksanaan sebuah perencanaan. Nah, yang terakhir, untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan dan pengawasan. Konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan, dan pengawasan ini dapat menjamin terwujudnya pembangunan yang telah direncanakan agar dapat terlaksana dengan baik. Kemudian, apa saja sih jenis-jenis perencanaan? Terdapat berbagai macam dimensi jenis-jenis perencanaan. Nah, kali ini kita akan membahas yang pertama tentang perencanaan berdasarkan dimensi waktu, di mana dimensi waktu perencanaan yang merupakan salah satu komponen perencanaan yang mencakup perencanaan jangka panjang atau long term planning, di mana perencanaan ini merupakan perencanaan yang berjangka waktu 10 tahun ke atas, bersifat prospektif, idealis, dan belum ditampilkan sasaran-sasaran yang bersifat kualitatif. Yang kedua, perencanaan jangka menengah atau medium term planning. Perencanaan ini itu berjangka waktu 3 sampai 8 tahun. Perencanaan jangka menengah merupakan penjabaran dan uraian dari perencanaan jangka panjang. Namun, dalam perencanaan jangka menengah ini sudah ditampilkan sasaran-sasaran yang diproyeksikan secara kuantitatif meski masih bersifat umum. Yang berikutnya, perencanaan jangka pendek atau short-term planning, di mana perencanaan ini berjangka waktu 1 tahun. Perencanaan ini disebut juga perencanaan jangka pendek tahunan atau annual plan atau perencanaan operasional tahunan atau annual operational planning. Perencanaan berikutnya yaitu perencanaan berdasarkan dimensi spasial. Perencanaan berdasarkan dimensi spasial adalah perencanaan yang terkait dengan ruang dan batas wilayah yang dikenal dengan perencanaan nasional atau sering disebut dengan berskala nasional, perencanaan regional atau yang sering dikenal berskala daerah atau wilayah, serta perencanaan tata ruang dan tata tanah seperti pemanfaatan fungsi kawasan tertentu. Berikutnya, kita akan membahas terkait dengan perencanaan berdasarkan dimensi tingkatan teknis perencanaan, di mana dalam dimensi ini kita mengenal beberapa istilah, yaitu yang pertama, perencanaan makro. Perencanaan makro meliputi peningkatan pendapatan nasional, tingkat konsumsi, investasi pemerintah dan masyarakat, ekspor-impor, pajak, perbankan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu perencanaan mikro, disusun dan disesuaikan dengan kondisi daerah. Perencanaan yang ketiga yaitu perencanaan kawasan, di mana perencanaan ini memperhatikan keadaan lingkungan kawasan tertentu sebagai pusat kegiatan dengan keunggulan komparatif dan kompetitif. Yang keempat yaitu perencanaan proyek, yang merupakan perencanaan operasional kebijakan yang dapat menjawab siapa melakukan apa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Perencanaan berikutnya yaitu perencanaan berdasarkan dimensi jenis. Perencanaan berdasarkan dimensi jenis ini mencakup yang pertama, top-down planning, perencanaan dari atas ke bawah. Yang berikutnya yaitu bottom-up planning yang merupakan perencanaan dari bawah ke atas. Selanjutnya, diagonal planning, yang merupakan perencanaan yang menyerong ke samping dan dibuat oleh pejabat bersama dengan pejabat bawah di luar struktur. Yang berikutnya yaitu horizontal planning, yang merupakan perencanaan mendatar di mana perencanaan lintas sektoral yang dibuat oleh pejabat selevel. Yang kelima yaitu rolling planning, di mana perencanaan yang menggelinding merupakan perencanaan berkelanjutan mulai dari rencana jangka pendek, rencana jangka menengah, dan rencana jangka panjang.
Yang terakhir yaitu top-down and bottom-up planning, merupakan perencanaan gabungan dari atas ke bawah dan bawah ke atas, di mana perencanaan ini digunakan untuk mengakomodasi kepentingan pusat dan wilayah atau daerah. Apapun dimensinya, hasil dari kegiatan perencanaan senantiasa disebut sebagai rencana. Sebuah rencana yang baik tentunya memperlihatkan tingginya kualitas perencanaan. Oleh sebab itu, prinsip-prinsip perencanaan dapat didalami melalui syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu rencana itu sendiri. Rencana selalu melibatkan 3 unsur, yaitu fakta, tujuan, dan arah kebijakan. Fakta adalah keadaan saat ini sebagai landasan atau titik awal kita membuat sebuah perencanaan. Titik awal ini sangat diperlukan dalam menentukan tujuan perencanaan. Sedangkan tujuan yang ditetapkan tanpa memperhatikan kondisi awal adalah tujuan yang tidak berdasar atau yang masih mengawang-awang. Sedangkan tujuan itu sendiri merupakan kondisi atau hasil yang diperkirakan dapat dicapai dalam periode tertentu. Sudah barang tentu, penetapan tujuan pembangunan harus dilengkapi dengan indikator pencapaiannya demi kepentingan sebuah evaluasi nantinya. Sementara itu, unsur arah kebijakan akan memberikan rambu-rambu mengenai hal yang boleh atau hal yang tidak boleh, serta hal yang harus atau hal yang tidak harus dalam kerangka mencapai tujuan. Tanpa adanya arah kebijakan, sebaik apapun penetapan fakta dan tujuan, rencana yang dibuat tidak dapat diterapkan secara optimal. Selanjutnya, kita akan membahas terkait berbagai kemungkinan rencana. Kemungkinan hubungan yang tercipta antara ketiga unsur baik fakta, tujuan, dan arah kebijakan diilustrasikan pada gambar berikut. Ilustrasi tersebut memperlihatkan bahwa jika sebuah rencana tidak memiliki arah dan tidak memiliki tujuan ataupun tidak memiliki titik awal, maka rencana tersebut tidak dapat dijalankan dengan baik. Dengan demikian, rencana yang baik adalah rencana yang memperlihatkan adanya koherensi antara titik awal, tujuan, dan arah. Nah, yang berikutnya, persyaratan akurasi rencana. Sementara itu, berkaitan dengan prospek penerapannya, sebuah perencanaan harus memenuhi 2 syarat, yaitu akurasi dan legitimasi. Kedua syarat ini harus terpenuhi karena banyak contoh yang memperlihatkan rencana yang akurat tidak dapat berjalan baik karena tidak memiliki legitimasi yang kuat di tengah masyarakat. Syarat akurasi lebih ditentukan oleh ketepatan dan kehandalan data, metode analisis, interpretasi data, dan penyajian hasil. Sementara itu, syarat legitimasi mengandung 2 aspek, di mana yang pertama yaitu aspek legal dan kedua aspek sosial. Hal ini mengisyaratkan bahwa sebuah rencana harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan sosial. Berkaitan dengan aspek legal, terdapat hal-hal yang berkenaan dengan dasar hukum, kewenangan, dan kelembagaan formal. Sementara itu, aspek sosial berkenaan dengan kondisi sosial budaya, negosiasi sosial, dan kelembagaan informal. Sebagai catatan yang perlu dikemukakan bahwa persyaratan akurasi harus terpenuhi karena akan mempengaruhi pengambilan keputusan. Sebagaimana disajikan pada gambar berikut, persyaratan akurasi harus dilandasi oleh ketersediaan data yang handal dan dapat dipercaya. Data tersebut diolah dan hasilnya disebarkan dalam bentuk informasi. Jika informasi tersebut telah diterima dan diyakini kebenarannya, maka informasi akan menjelma menjadi pengetahuan. Pengetahuan inilah yang selanjutnya akan digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan. Sesuai dengan gambar berikut, cukup mudah dipahami bahwa ketidakakuratan data akan berimbas pada kekeliruan dalam pengambilan keputusan. Oleh sebab itu, dalam proses perencanaan, kegiatan pengumpulan dan pengolahan data merupakan bagian yang harus ditangani secara cermat agar tidak menghasilkan informasi yang tidak dapat dipercaya. Selanjutnya,
kita membahas terkait perencanaan sebagai upaya peningkatan kesadaran. Jika Anda sepakat bahwa perencanaan memiliki peran penting untuk menggambarkan situasi saat ini dan sekaligus masa depan, maka sesungguhnya Anda bersepakat bahwa proses perencanaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya yang meningkatkan kesadaran tentang diri dan lingkungan, serta keterkaitan antar keduanya. Sebagaimana kita lihat pada gambar berikut ini. Berdasarkan kesadaran yang semakin meningkat tersebut, para perencana dapat memilih apakah mereka akan menerapkan adaptive planning atau generative planning. Secara garis besar, dapat dikemukakan bahwa adaptive planning adalah proses perencanaan yang bertujuan membantu para perencana untuk memahami dan beradaptasi dengan masa depan. Perencanaan model ini lebih disukai oleh para perencana yang berpandangan bahwa masa depan adalah kelanjutan dari masa kini. Mereka berkeyakinan bahwa masa depan selalu dapat diramalkan berdasarkan pandangan tersebut. Selanjutnya, mereka menyusun suatu rencana dan strategi guna menghadapi situasi dan kondisi masa depan seperti yang telah diperkirakan. Berbeda dengan para perencana yang menganut adaptive planning, para perencana yang senang dengan generative planning lebih berpandangan bahwa masa depan merupakan situasi yang tidak teratur dan penuh dengan spontanitas. Oleh sebab itu, mereka lebih senang untuk memberikan stimulasi-stimulasi tertentu yang mereka anggap dapat mempengaruhi situasi masa depan. Dengan kata lain, para perencana ini berupaya membangun sebuah koridor yang akan mengarahkan situasi saat ini menuju situasi tertentu di masa depan. Perencanaan merupakan suatu pemikiran dan kegiatan implementatif untuk mengakomodasi kebutuhan baru di masa datang. Hal ini dimaksudkan untuk memprediksi perkembangan kota dengan melihat karakteristik lokal dan regional. Sehingga informasi yang up-to-date menjadi tuntutan proses perencanaan. Melalui perencanaan, setiap organisasi akan dapat mengantisipasi secara proaktif problematika yang akan ditimbul jika situasi masa depan dapat diidentifikasi sejak saat ini. Bahkan, beberapa pihak meyakini bahwa perencanaan berbasis skenario ini dapat mempengaruhi masa depan. Demikian pembahasan kita terkait fungsi dan kedudukan perencanaan. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua.